Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Midas selaku pengasuh pondok Al-Quran Al-Quran Al-Quran. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSMA Al-Quran Al-Quran Al-Quran. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang pelajaran biologi yang bab 1. Nah, jadi yang pertama ada perkecambahan. Nah, apa itu perkecambahan? Perkecambahan itu adalah faktor tumbuhnya embrio, yang dimana embrionya itu menjadi suatu tumbuhan muda, kemudian dari faktor tumbuhan muda itu akan menjadi tumbuhan dewasa dengan kondisi biji yang cocok. Nah, kemudian faktor-faktor pertumbuhan kecambah ini ada dua. Yang pertama ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, jadi faktor eksternal itu adalah faktor yang menyebabkan sesuatu dari luar. Contohnya itu seperti suatu kecambah ditambahi dengan air, oksigen, cahaya, dan lain-lain. Itu faktor dari luar. Sedangkan faktor internal adalah faktor dari dalam. Contohnya itu seperti hormon, gen, dan lain-lain. Kemudian ada setelah itu kecambah akan melalui proses yang namanya imbisi. Nah, imbisi itu adalah masuknya air ke dalam biji itu. Kemudian tumbuhlah menjadi beberapa kecambah. Nah, kemudian di sini ada macam-macam pertumbuhan perkecambahan. Yang pertama ada pertumbuhan epigel, yang kedua ada pertumbuhan hipogel. Nah, jadi pertumbuhan epigel itu adalah yang dimana kotyledonnya itu di atas. Jadi kotyledon itu kayak bijinya lah, bijinya itu ke atas. Jadi kan kayak ada kecambah batangnya, kemudian bijinya itu di atas. Nah, itu namanya epigel. Sedangkan kalau hipogel itu yang dimana kotyledonnya itu tetap di tanah. Nah, kemudian yang kedua ada pertumbuhan primer. Nah, jadi pertumbuhan primer itu menyebabkan bertumbuhnya kecambah ini. Nah, jadi pertumbuhan primer dibagi menjadi beberapa daerah. Yang pertama ada daerah pembelahan sel. Nah, jadi daerah pembelahan sel itu tersusun oleh sel-sel meristem yang bentuknya itu kotak dan sangat kecil. Nah, kemudian yang kedua ada daerah pemanjangan sel atau yang disebut daerah elongasi. Daerah pemanjangan ini terletak di belakang daerah pembelahan sel. Nah, di daerah pemanjangan sel ini terjadinya diferensiasi, yang dimana awalnya tumbuhan muda itu berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Kemudian ada yang ketiga ada daerah pematangan atau daerah maturasi. Nah, jadi daerah pematangan ini yang dimana sel epidermis ini selalu berkembang, kemudian terus menerus berkembang sehingga kecambah itu jadi. Kemudian yang ketiga ada pertumbuhan sekunder. Nah, jadi pertumbuhan sekunder ini ada bagi dua, ada kambium vaskuler, kambium gabus, dan biasanya itu di pertumbuhan sekunder ini biasanya itu kita kenal dengan lingkaran tahun. Nah, jadi lingkaran tahun ini untuk mengetahui berapa lama tumbuhan itu hidup sesuai musim. Nah, jadi apabila musim hujan dia itu lebih banyak menyerap air, sedangkan musim kemarau dia itu sangat membutuhkan air. Jadi kalau musim kemarau itu pasti kering, musim hujan pastinya lembab. Nah, jadi apabila ada tumbuhan di batang, maka itu lingkaran tahunnya itu akan terlihat kering, basah, kering, basah, kering, basah, kering, basah. Nah, maka kering basah itu bisa dihitung 1 tahun kalau di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada pembungaan dan jadinya buah dan biji. Yang pertama ada pembungaan. Pembungaan itu dimana adalah pembentukan bunga yang memiliki banyak tahapan, melalui banyak tahapan sehingga memperoleh hasil akhir yaitu biji. Nah, kemudian yang kedua yang terakhir itu ada pembentukan buah dan biji. Nah, jadi setelah itu buah muda akan menjadi masak dan sehingga dimana mereka itu akan melakukan tahap-tahap pembesaran terus. Nah, jadi di dalam tahap itu terdapat penyerapan air dan gula sehingga biji itu buah itu mengandung 80-90% air dan 2-20% gula. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.